Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Pemirsa, Gubernur dan Wali Kota instruksikan perangkat desa maksimalkan pengelolaan sampah berbasis sumber. Sementara itu, pemirsa, Prabowo tegaskan Indonesia harus siap hadapi dampak perang AS Iran. Pemirsa, jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayantika, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Wali Kota I Gusti Ngurah Jaya Negara melakukan pertemuan sekaligus menyampaikan inwali kepada seluruh kades, bendesa adat dan camat se-Denpasar di Geraha Sewaka Dharma di Denpasar pada Senin 9 Maret 2026. Dalam instruksi tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama para camat diwajibkan melakukan sosialisasi serta memfasilitasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah di desa dan kelurahan di wilayah masing-masing. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara meminta dukungan kepada jajarannya di tingkat kecamatan, kelurahan hingga desa untuk bisa bekerjasama menindaklanjuti arahan kementerian untuk memaksimalkan penanganan dan pengolahan sampah di sumber, khususnya sampah organik. Dalam instruksi Wali Kota tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama para camat diwajibkan melakukan sosialisasi serta memfasilitasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah di desa dan kelurahan di wilayah masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah, terutama terkait pembuatan sumur komposter atau tebal modern serta metode komposter lainnya. Sementara itu, Perbekal dan Lurah diwajibkan melakukan sosialisasi sekaligus mempercepat realisasi pembangunan tebal modern di wilayah masing-masing. Mereka juga diminta melakukan monitoring dan evaluasi di tingkat bawah, mulai dari rumah tangga, kos-kosan, hingga badan usaha untuk mengoptimalkan pemilihan sampah dari sumbernya. Jaya Negara menambahkan, bendesa adat juga diminta berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah di masing-masing banjar. Jaya Negara menyebut sejauh ini baru ada 2 desa yang mulai menyediakan kantong komposter, yakni Desa Kertalangu berjumlah 2.000 dan Desa Tegal Harum sebanyak 2.500 kantong komposter. Ari Wuratmaja, Bali TV. Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster mendesak Kepala Desa, Lurah se-Denpasar mempercepat pengelolaan sampah berbasis sumber serta menekankan pemilihan sampah dari rumah untuk mengurangi beban TPA Suwung. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara juga meminta kepada Perbekal dan Lurah lebih intens melakukan sosialisasi sekaligus mempercepat realisasi pembangunan tebel modern di wilayah masing-masing. Imade Lareyase selaku PLT Lurah Sumerte Kecamatan Denpasar Timur saat ditemui di kantornya Selasa 10 Maret 2026 pagi mengatakan, sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan juga Wali Kota Denpasar I Gusti Jaya Negara saat melakukan pertemuan dengan para pimpinan wilayah sekota Denpasar pada Senin 9 Maret 2026. Pihaknya telah melakukan koordinasi lanjutan dengan para perangkat sedesa Sumerte termasuk dengan kepala lingkungan. Bahkan menurut Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan Kecamatan Denpasar Timur ini, kegiatan sosialisasi door-to-door ke masyarakat juga telah dilaksanakan beberapa bulan terakhir, menekankan kepada masyarakat untuk mengolah sampahnya di sumber atau rumah tangga sendiri. Selain itu, sesuai dengan arahan Wali Kota dan juga Camat Denpasar Timur, Kelurahan Sumerte juga menyiapkan sedikitnya 1.000 bag komposter dan dibagikan di 7 lingkungan Kelurahan Sumerte. Selain itu ada juga pembagian 200 tong komposter dan pembangunan 100 tebel modern, terutama di tempat fasilitas publik seperti pura, balai banjar, dan perkantoran.
Lebih lanjut, Made Larayase juga telah menyurati pihak DLHK untuk menjadi narasumber dan memberikan sosialisasi kepada warganya terkait tata cara penggunaan bag dan tong komposter yang sebelumnya telah dibagikan. Bagaimana kita menekankan pada masyarakat atau warga agar bisa mengolah sampahnya di sumber, yaitu di rumah tangga sendiri, misalkan memilah sampah organik agar bisa diolah di rumah tangga sendiri, dan sampah residu yang bisa dibuang ke TPA atau tempat air yang bisa nantinya dimanfaatkan sebagai daur ulang. Itu ke masyarakat. Di Kelurahan Sumerto ini juga sudah memberikan bag komposter itu kepada 7 lingkungan di Kelurahan Sumerto dengan jumlah bag yang ada sekarang 1000 unit, 1000 buah. Itu akan sebarkan ke masing-masing lingkungan yang ada di Kelurahan Sumerto. Seperti diketahui, Wali Kota Denpasar Jaya Negara kembali memberikan instruksi kepada Perbekal dan juga Lurah untuk melakukan sosialisasi sekaligus mempercepat realisasi pembangunan tebu modern di wilayah masing-masing. Mereka juga diminta melakukan monitoring dan evaluasi di tingkat bawah, mulai dari rumah tangga, kos-kosan hingga badan usaha untuk mengoptimalkan pemilahan sampah dari sumbernya. Jaya Negara menambahkan pendeta adat juga diminta berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah di masing-masing banjar. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, sementara itu dalam rangka mempererat hubungan serta menjaga stabilitas keamanan dan keharmonisan masyarakat di Bali, Direktorat Intelkam Polda Bali melaksanakan kegiatan buka puasa bersama. Tema acara tersebut adalah silaturahmi di Intelkam Polda Bali bersama sahabat moderasi Bali, merajut silaturahmi menjaga harmoni di Pulau Dewata. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Dir Intelkam Polda Bali yang dalam kesempatan ini diwakili oleh PLT Kasubdit 3 Dit Intelkam Polda Bali dan para sahabat moderasi serta menghadirkan penceramah Ustadz Gus Rahmat Hasan yang memberikan tausiah kepada seluruh peserta kegiatan. Dalam tausiahnya disampaikan pentingnya menjaga ukhuwah, memperkuat persaudaraan, serta menanamkan nilai-nilai toleransi dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di wilayah Bali yang dikenal sebagai daerah dengan keberagaman budaya dan agama. Kegiatan buka puasa bersama ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi antara Dit Intelkam Polda Bali dan para sahabat moderasi Bali, memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kondusivitas wilayah serta membangun komunikasi yang harmonis guna mencegah berkembangnya paham radikal dan intoleran di tengah masyarakat. Dan yang kami banggakan yang sudah hadir di sini sahabat moderasi Bali yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam acara buka puasa bersama dalam suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Jadi kegiatan ini bukan semata-mata sekedar momentum buka puasa setelah menjalankan ibadah puasa, namun juga menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi antara Polda Bali dengan para mitra dari moderasi Bali. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktu untuk bersama kegiatan buka puasa. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum kebersamaan dalam menyambut Hari Suci Nyepi dan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah sebagai simbol kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Pulau Dewata. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan tercipta sinergitas yang semakin kuat antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan, kedamaian, dan keharmonisan kehidupan sosial di Bali. Tim Liputan melaporkan.
Pemirsa, Prabowo tegaskan Indonesia harus siap hadapi dampak perang AS Iran. Kami segera kembali dengan laporannya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah, selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Loh, Nyai bengong kan? Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mulai aku Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit hati awak-awake. Apa? Mau pijat kata? Oh, mau pijat. Bawayan kayak di rumah matajan matuakan. Jadi subane gelam kok ini awake ni makatang lo. Awake ni makatang. Awake sing kodak, awake sing idang kenjang, sing idang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Masih lagi sih, kita wakil. Kene be, kene ini awake makatang, awake bemerjati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak besai-sai dilindungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek tempe semangat aja kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, beseger beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nak ada beli. Nak liu kasiatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, ematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bancang sakit, pokoknya menggenang kasiatnya nih. Nih, mana gijil? Ini kan saya nak anaknya, awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa Nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya Nyai, awaknya berseger kakak lain Nyai. Beli. Baik. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus siap menghadapi kondisi global dan berbagai kemungkinan dampak yang muncul. Hal itu disampaikan Kepala Negara menyusul meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan negara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh masyarakat bahwa Indonesia harus siap menghadapi segala kemungkinan dampak yang muncul.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan 218 jembatan secara virtual di Istana Negara Jakarta pada Senin 9 Maret. Awalnya Prabowo menyinggung berbagai dinamika dan persoalan bangsa yang ironisnya dilakukan oleh oknum pejabat, para birokrat dan para elit bangsa yang dinilai lalai dalam melakukan tanggung jawab pada bangsa dan negara. Hal itu disampaikan Prabowo sebagai pesan moral di tengah situasi global yang memicu konflik di berbagai belahan dunia. Meski secara geografis Indonesia berada jauh dari kawasan yang saat ini dilanda konflik, Prabowo menilai dampaknya tetap bisa dirasakan. Menurut Prabowo, kondisi dunia saat ini semakin terhubung sehingga konflik di satu kawasan bisa mempengaruhi wilayah lain. Meski begitu, Prabowo menegaskan saat ini Indonesia berada di jalur yang tepat dengan tetap mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan tidak memihak blok kekuatan manapun. Prabowo menilai prinsip tersebut sejalan dengan semangat kebinekaan yang menjadi dasar kehidupan bangsa Indonesia. Prabowo juga meyakini Indonesia mampu menghadapi berbagai kondisi sulit yang mungkin terjadi ke depan. Karena kita sadar dan mengerti bahwa dunia kita sekarang penuh dengan dinamika yang berbahaya. Di mana-mana meletus perang, hampir di semua kawasan di dunia, terutama di kawasan Timur Tengah. Beberapa saat yang lalu kita menyadari ada perang yang besar di Eropa, di Ukraina. Sekarang hampir seluruh Timur Tengah terkena. Walaupun kita berada secara geografis jauh dari tempat itu, tapi bumi kita sudah menjadi sesungguhnya kecil. Apa yang terjadi di satu kawasan akan mempengaruhi kawasan-kawasan lain. Bangsa kita, negara kita berada dalam jalur yang sudah benar. Kita berada di jalur tidak memihak. Kita selalu berada di jalur bebas aktif, non-blok. Kita tidak ingin ikut blok manapun. Kita menghormati semua kekuatan. Kita menghormati semua negara. Itulah Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika di dalam negeri, tapi juga ke luar negeri. Kita menghormati semua bangsa, menghormati semua agama, menghormati semua ras, menghormati semua kelompok etnis. Inilah yang membuat Indonesia sekarang menikmati kondisi yang damai. Akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan. Tapi sekali lagi, kita bersyukur bahwa sebenarnya bangsa Indonesia punya kekuatan. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri menerima laporan dari berbagai perwakilan di kawasan Timur Tengah mengenai situasi keamanan yang semakin mengkhawatirkan. Pemerintah Indonesia kembali menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya dan meluasnya ketegangan serta dampaknya di Timur Tengah. Pemerintah juga terus memantau dampak konflik terhadap WNI yang berada di kawasan dan telah menyiapkan langkah kontingensi jika kondisi mengharuskan dilakukan repatriasi dari berbagai negara. Juli Soeharto dan Ketut Sumadias melaporkan. Pemirsa, konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas sektor pariwisata Bali. Dampak tersebut terutama terlihat dari penurunan jumlah penerbangan internasional yang masuk ke Pulau Dewata dalam beberapa waktu terakhir. Pengamat pariwisata Panudiana Kun mengungkapkan bahwa situasi konflik di Timur Tengah berpotensi memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan pariwisata di Bali. Saat ini jumlah pesawat yang datang ke Bali tercatat hanya sekitar 50% dari kondisi normal. Sebagian besar penerbangan internasional yang masih beroperasi menuju Bali juga harus mengambil jalur alternatif melalui wilayah utara, seperti Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan Bangkok. Penyesuaian rute ini dilakukan untuk menghindari wilayah udara di kawasan Timur Tengah yang saat ini terdampak konflik.
Di sisi lain, kondisi berbeda terjadi pada penerbangan yang berangkat dari Bali. Tingkat keterisian penumpang tercatat hampir mencapai 100%. Hal ini terjadi karena banyak wisatawan mengalami kesulitan untuk kembali ke negara asal mereka akibat terbatasnya jalur penerbangan yang melintasi Timur Tengah. Sekarang ini pesawat yang datang ke Bali hanya 50%. Itu pun pesawat yang lewat utara terbangnya. Saya lewat Taiwan, lewat Korea Selatan, lewat Malaysia, lewat Singapura, lewat Bangkok. Tapi pesawat yang berangkat dari sini full 100%. Karena susah sekali mau pulang kampung itu. Terutama kalau di atas Timur Tengah nggak mungkin. Turki masih bisa. Di Doha, Qatar, Saudi Arabia, udah nggak bisa. Jadi kita harus siap-siap ikat pinggang memang. Apa yang banyak sekarang tamu kita ini India sama Australia, nggak masalah. Cina belum, masih nomor 4, nomor 3. Padahal itu kalau dibuka kembali, Cina itu banyak sekali. Jadi ini kalau perang itu cepat selesai, aman malah. Tapi kalau berbulan-bulan, lama. Ramalan kita kalau lama perang ini akan ekonomi dunia krisis. Tidak hanya Bali, tapi yang itu masih bisa lewat utara. Orang Jerman, orang Inggris, cuma di sana kan kena dampak. Harga minyak akan naik, bla 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 kan begitu. Kira-kira begitu. Diharapkan situasi konflik global tidak berlangsung lama agar jalur penerbangan internasional kembali normal. Stabilitas geopolitik dinilai sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan pariwisata Bali yang sangat bergantung pada konektivitas penerbangan global. Yana Bali TV. Pemirsa, memasuki hari kelima pencarian korban banjir bandang di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian terhadap satu korban yang hingga kini belum ditemukan. Ratusan personel yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, serta relawan dikerahkan untuk menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi korban. Koordinator Basarnas Kabupaten Buleleng, Doni Indrawan menjelaskan, pada hari kelima pencarian ini tim SAR gabungan dibagi menjadi 4 regu. Masing-masing tim melakukan penyisiran di sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi tempat keberadaan korban, terutama di sepanjang aliran sungai dari kawasan LKM hingga titik-titik yang dipenuhi tumpukan sampah. Nah, dari pagi kita masuk ke pencarian, kita evaluasi setelah kita siang melaksanakan evaluasi. Dari tim-tim ini ada beberapa tim melaksanakan penyisiran, ada yang dicurigai bau menyengat. Salah satunya yang ada di belakang saya, titik yang dicurigai bau menyengat. Jadi makanya kita laksanakan sorti kedua ini dengan alat bantu eskalator untuk membongkar sampah-sampah ini. Apakah memang ada, kemungkinan ada, dan tidaknya kita memastikan kembali. Selain menyisir aliran sungai, tim juga melakukan pencarian di beberapa lokasi yang tercium bau menyengat. Proses pencarian turut dibantu alat berat berupa ekskavator untuk membuka akses di area yang tertutup material banjir. Basarnas juga mengimbau masyarakat sekitar agar segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan tanda-tanda yang mencurigakan di sekitar area pencarian. Yasari Yuli, Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi. Guru mempunyai peran penting dalam membentuk siswa berkarakter dan bermoral. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah, selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering,
dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Puniki kemarjang disambun aneka alit nengkuling. Metapang kalian kebos, mepandes utawi mesangi, mesin drama, antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen mencangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian doing TPS 6 Pemirsa, para guru diharapkan dapat berperan aktif dalam membentuk siswa yang berkarakter dan bermoral sejak dini. Dengan pembinaan yang baik, para siswa diharapkan mampu memiliki mimpi besar dan semangat untuk meraih masa depan yang lebih baik. Hal tersebut disampaikan PLT Kasubdit 3 Dit Intelkam Polda Bali AKP Inengah Mudarya dalam kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMK Kota Denpasar dengan tema membangun generasi berpendidikan dan berkarakter sebagai pondasi kuat untuk masa depan bangsa di Denpasar Sabtu 7 Maret 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti peran media sosial yang memiliki dua sisi bagi generasi muda. Menurutnya, media sosial dapat memberikan dampak positif jika dimanfaatkan dengan baik, namun juga berpotensi menimbulkan pengaruh negatif apabila tidak disertai pengawasan dan pembinaan yang tepat. Media sosial sangat membantu jika digunakan secara positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Karena itu, peran guru di sekolah sangat penting dalam memberikan aturan dan pembinaan. Usia para siswa masih sangat labil dan mudah dipengaruhi, sehingga pembentukan karakter sejak dini menjadi hal yang sangat penting. Ia juga menyinggung berbagai kasus kenakalan pelajar yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk kejadian yang sempat terjadi di kawasan Renon dan Pasar Timur beberapa waktu lalu. Menurutnya, perkembangan media sosial sering memicu terbentuknya kelompok-kelompok tertentu yang mudah terpancing oleh informasi yang beredar di dunia maya. Mereka sering memiliki grup sendiri dan mudah terpancing oleh isu di media sosial. Jika tidak terkontrol, mereka bisa terprovokasi dan terjerumus pada hal-hal negatif. Karena itu, pembinaan karakter sejak dini sangat penting agar anak-anak memiliki arah yang jelas. Hal senada juga disampaikan perwakilan MKKS SMK Denpasar Putu Pasak Suwardana. Kepala SMK Negeri 6 Denpasar tersebut menilai tantangan terbesar saat ini adalah literasi digital di kalangan pelajar. Menurutnya, banyak informasi di media sosial yang tidak sepenuhnya benar. Bahkan seringkali judul berita berbeda dengan isi sebenarnya. Kondisi ini membuat para siswa rentan terpengaruh informasi yang tidak valid atau hoaks. Anak-anak saat ini berada pada fase mencari jati diri dan validasi. Karena itu, jangan sampai ikut gerakan-gerakan yang negatif. 15 hingga 20 tahun ke depan, anak-anak tersebut akan menjadi pemimpin. Pihaknya tentu tidak ingin dipimpin oleh generasi yang tidak memiliki karakter. Ia juga mengingatkan para siswa agar mulai mempersiapkan masa depan sejak sekarang.
dan tidak mengorbankan masa depan hanya karena terpengaruh hal-hal negatif di lingkungan maupun di media sosial. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Wesnawa Punia mengajak para pelajar untuk memahami makna pendidikan secara lebih mendalam. Ia menekankan pentingnya memegang teguh nilai-nilai catur guru, yaitu orang tua, guru sekolah, pemerintah, dan Tuhan Yang Maha Esa. Menurutnya, setelah menyelesaikan pendidikan, para siswa akan menghadapi kehidupan nyata yang jauh lebih kompleks. Karena itu, mereka perlu mempersiapkan diri dengan karakter, disiplin, dan tanggung jawab sejak dini. Ia juga menyoroti beberapa kejadian kerusuhan yang melibatkan pelajar di sejumlah wilayah di Indonesia sebagai gambaran negatif yang seharusnya tidak terjadi. Melalui kegiatan diskusi tersebut, diharapkan terbangun kesadaran bersama antara dunia pendidikan, aparat, dan para pelajar untuk memperkuat pembinaan karakter generasi muda sehingga mampu menjadi generasi penerus yang berpendidikan, berintegritas, dan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Kegiatan kali ini turut dihadiri Kabid SMK Dinas Pendidikan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Dwi Suharyanta, dan perwakilan guru SMK dan siswa. Tim Liputan Bali TV. Pemirsa, Universitas Warmadewa Unwar kembali menambah jajaran guru besar dengan mengukuhkan 2 guru besar tetap, yakni Profesor Dr. Insinyur I Gede Pasek Mangku MP dan Profesor Dr. Anda Niwayan Kasni M.Hum. Pengukuhan dilakukan oleh Rektor Unwar, Profesor Dr. Insinyur I Gede Suranaya Pandit MP di Auditorium Widya Sabha Utama Unwar, Selasa pagi 10 Maret 2026. Rektor Unwar I Gede Suranaya Pandit menyampaikan pengukuhan 2 guru besar ini menjadi kado istimewa bagi kepemimpinannya yang genap 3 tahun sebagai rektor. Dalam periode tersebut, Unwar telah melahirkan 11 guru besar. Dengan pengukuhan ini, jumlah profesor di Unwar kini mencapai 19 orang, dengan Profesor Mangku sebagai guru besar ke-18 dan Profesor Kasni sebagai guru besar ke-19. Rektor juga menyebutkan Unwar tengah menyiapkan sejumlah kandidat guru besar lainnya sebagai bagian dari strategi penguatan kualitas akademik menuju target go global pada 2034. Atas nama Rektor dan seluruh sivitas akademika mengucapkan selamat dan sukses kepada 2 orang guru besar yang hari ini akan kita lantik. Semoga di masa-masa yang akan datang sudah kita siapkan beberapa calon kandidat guru besar yang juga akan keluar dari Universitas Warmadewa. Ketua Yayasan Sri Kesari Warmadewa, Profesor Anak Agung Gede Oka Wisnumurti turut menyampaikan apresiasi atas pengukuhan 2 profesor tersebut. Profesor Mangku dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang pengolahan teknologi hasil pertanian dari Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi. Sedangkan Profesor Kasni menjadi guru besar dalam bidang wacana dari Fakultas Sastra. Dengan penambahan 2 guru besar di Universitas Warmadewa, saya berharap ini akan memberikan dampak yang positif terhadap dinamika dan perkembangan bidang ilmu, dan tentunya akan bisa memberikan kontribusi yang positif. Sementara itu, Kepala LL Dikti Wilayah 8, Dr. I Gusti Lanang Bagus Eratodi menilai capaian tersebut menunjukkan peningkatan kualitas dosen di Universitas Warmadewa. Ia menegaskan jabatan guru besar tidak hanya menjadi puncak karir akademik, tetapi juga awal tanggung jawab baru untuk menghadirkan riset dan inovasi yang berdampak bagi masyarakat. Selamat untuk Universitas Warmadewa telah memiliki 19 orang guru besar sebagai rasio yang sudah tak terelakkan sebagai kampus yang memiliki akreditasi unggul. Profesor Pasek Mangku mengaku bersyukur dapat mencapai jabatan akademik tertinggi tersebut. Ia menilai pencapaian ini sekaligus membawa tanggung jawab yang lebih besar untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan menerapkannya bagi masyarakat. Yang jelas, I feel good ya, saya merasa bahagia. Saya sudah berhasil mencapai gelar akademik tertinggi ya. Sekarang kita di guru besar kan pengembangan ilmu pengetahuan yang tersirat, itu tidak pernah berhenti. Karena ilmu pengetahuan itu kan kekal ya, dibawa kemana-mana.
itu yang harus kita dengungkan. Sementara itu, Profesor Niwayan Kasni menyatakan akan terus berkiprah dalam dunia pendidikan dan pengembangan riset, khususnya di bidang analisis wacana. Dosen yang mulai mengajar di Universitas Warmadewa sejak tahun 1994 ini juga aktif di tingkat internasional sebagai visiting professor di Central Mindanao University, Filipina. Jadi saya masih berharap bahwa saya bisa mengembangkan kiprah tidak satu di departemen saja di Central Mindanao University, tapi saya juga ingin mengembangkan diri saya khususnya sesuai dengan visi Warmadewa, yaitu go di ASEAN dulu, setelah itu go global. Pengukuhan kedua guru besar tersebut ditandai dengan pengalungan kalung jabatan sebagai simbol resmi pengukuhan profesor. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, program studi hukum program Dr. S3 Fakultas Pasca Sarjana Universitas Warmadewa menggelar ujian terbuka dan promosi doktor atas nama Iketut Sutrisna yang juga merupakan ASN di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar. Sidang terbuka ini digelar di Ruang Sri Wijaya Mahadewi, Gedung Fakultas Pasca Sarjana Universitas Warmadewa, Senin pagi 9 Maret 2026. Promovendus Iketut Sutrisna mempertahankan disertasi berjudul Konsepsi Pengaturan Penertiban Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar untuk Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. Dalam disertasinya, ia mengangkat gagasan agar tanah yang terindikasi terlantar tidak langsung masuk sebagai tanah negara melalui bank tanah, melainkan dapat diberdayakan oleh masyarakat lokal di sekitar kawasan tersebut. Konsep ini dinilai dapat memberikan akses bagi masyarakat khususnya di Bali yang perekonomiannya banyak bertumbuh pada sektor pariwisata, sehingga tanah terlantar dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan pariwisata. Selama proses penelitian, Promovendus mengaku melakukan berbagai kajian perbandingan melalui literatur akademik, regulasi yang berlaku, hingga pengalaman empiris yang diperoleh dari pekerjaannya sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Tentu kenapa disertasi ini lebih menonjolkan di Bali atau karena kita berkaitan dengan pariwisata. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa Bali itu tulang punggungnya adalah pariwisata, di mana pariwisata di Bali itu ada dua komponen utama, alam dan budaya. Kalau kita berbicara budaya harus berbicara tentang orangnya. Sehingga ketika kita berbicara orangnya, jangan sampai orang Bali yang memiliki kultur pemegang dari budaya-budaya yang sudah dijalankan terlebih dahulu akan tergerus menjadi hilang akibat tanah-tanah yang tidak bisa diakses. Jadi ini adalah hal yang sangat sangat seksi ya, bahasa kalau kita analogikan untuk dilakukan di Bali, terutama nanti dalam kebaharuannya adalah pola kerjasama. Bagaimana masyarakat Bali tetap eksis terhadap budaya, bagaimana tanah yang menjadi semakin mahal karena semakin sedikit aksesnya bisa digunakan oleh masyarakat Bali tersebut. Sementara itu, Dekan Fakultas Pasca Sarjana Universitas Warmadewa, Profesor Nilomade Mahendrawati menyatakan penelitian ini sangat relevan dengan kondisi Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang membutuhkan ruang bagi pengembangan sektor pariwisata secara berkelanjutan. Menurutnya, pengelolaan tanah terlantar di Bali selama ini masih menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Karena itu, kajian akademik seperti ini yang dilakukan Promovendus dinilai penting sebagai rujukan bagi pemerintah maupun masyarakat. Riset yang dilakukan oleh Promovendus Iketut Sutrisna ini betul-betul sangat dibutuhkan tidak saja oleh pemerintah tapi juga oleh masyarakat, sehingga nanti siapa sih yang boleh menggunakan tanah terlantar ini, siapa sih yang berhak untuk mengelola tanah terlantar ini, apakah oleh pemerintah, apakah oleh personal individual ataukah oleh desa adat, kan seperti itu. Nah, oleh karena itu dengan adanya penelitian ini berfokus kepada pengaturan penertiban pendaya gunaan kawasan dan tanah terlantar ini khususnya untuk pembangunan pariwisata karena Bali sebagai daerah wisata, saya kira ini sangat besar manfaatnya dan sangat berkontribusi kepada masyarakat luas dan berkontribusi kepada pemerintah pada khususnya.
Ujian terbuka ini dipimpin oleh Profesor IGD Surodaya Pandit yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Warmadewa. Sidang turut menghadirkan penguji eksternal Profesor Dr. Iwan Permadi serta tim promotor dan co-promotor. Dalam sidang tersebut, Iketut Sutrisna dinyatakan lulus dengan nilai 3,94 dengan predikat sangat memuaskan, sekaligus menjadi doktor ke-25 yang diluluskan oleh Fakultas Pasca Sarjana Universitas Warmadewa. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, Polda Bali tanam jagung serentak dukung program swasembada pangan. Kami segera kembali dengan informasinya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penakeh, penyungsung sejebak Jakab Pejen. Pengempon Dijen selaku pengalian pengempon jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, bentuk dukungan program swasembada pangan tahun 2026 yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Polda Bali melaksanakan penanaman jagung serentak di lingkungan asrama polisi Abian Timbul, Pemecutan Kelor, Denpasar. Hingga 6 Maret 2026, Polda Bali dan jajaran telah menanam lahan jagung seluas 105,46 hektar dengan total produksi mencapai 53,63 ton. Kapolda Bali Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya bersama Pangdam 9 Udayana Jenderal Pikbut Yakto beserta jajaran Forkompinda Bali melakukan penanaman jagung di lingkungan asrama polisi Abian Timbul. Program ini dilaksanakan serentak di Indonesia dan dipusatkan di Ogat Ilir, Sumatera Selatan yang dipimpin langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kabid Humas Polda Bali Kombes Polisi Arya Sandi menjelaskan untuk tahap awal penanaman kuartal pertama ini dilakukan di lahan seluas 3,47 hektar. Hingga 6 Maret 2026, Polda Bali bersama jajaran telah menanami lahan jagung seluas 105,46 hektar. Dari luasan tersebut, sebagian lahan sudah memasuki masa panen dengan total produksi mencapai 53,63 ton jagung. Hari ini kita melaksanakan kegiatan penanaman jagung kuartal pertama secara serempak seluruh Indonesia. Kita ikuti secara virtual dengan
Mabes Polri, ya, di mana di sana dilaksanakan di Sumatera Selatan. Kita di Bali juga secara serentak melakukan kegiatan yang sama. Kebetulan hari ini secara simbolis kita juga menanam bibit jagung. Tadi sudah dilaksanakan oleh Pak Kapolda, kemudian bersama Pangdam juga, dan dari gubernuran ya, perwakilan dari gubernur dan Bapak Pejabat Utama secara simbolis. Aris Sandi menambahkan, Mabes Polri menetapkan target luasan lahan jagung bagi Polda Bali melalui aplikasi Gugus Tugas Manajemen Ketahanan Pangan (MKP) minimal 435,19 hektar dan maksimal 738,56 hektar. Program ini dilaksanakan untuk mendukung program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dalam mencapai Kemandirian Pangan Nasional yang melibatkan 1.236 petani sebagai bentuk kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, Festival Imlek 2577 Kong Zili dan Cap Gomeh di Tabanan dipadati ribuan warga yang tumpah ruah memadati Jalan Gajah Mada menuju panggung terbuka Garuda Wisnu Singgasana untuk merayakan parade serta pentas seni budaya Nusantara. Kegiatan dibuka secara langsung oleh Bupati Tabanan, Ikomang Gede Sanjaya, dan festival menampilkan budaya warga Tionghoa yang dipadukan dengan berbagai kesenian dari lintas etnis, suku, dan agama, sehingga menghadirkan nuansa selaras, harmonis, dan penuh kebersamaan. Suasana meriah penuh warna menjadi potret nyata keberagaman yang hidup berdampingan di bumi lumbung pangannya Bali. Rangkaian kegiatan diawali dari Vihara Dharma Cata, Kongcung Biu Tabanan. Bupati Sanjaya memimpin langsung pelepasan parade yang ditandai dengan pemukulan tambur. Ratusan peserta defile kemudian memadati Jalan Gajah Mada, menghadirkan atraksi budaya yang memukau mulai dari pembawa spanduk bendera merah putih, drum band, iring-iringan pelangi harmoni 6 agama dari FKUP Tabanan. Berbagai komunitas budaya dan kesenian seperti Paguyuban Sunda, Paguyuban Flobamora, Hadrah Tunggal Sari, drum band SD Immaculata Tabanan, iring-iringan barong landung, barong bangkung, barongsai, dan beragam cosplay menambah semarak perjalanan parade menuju lokasi utama acara di panggung terbuka Garuda Wisnu Singgasana. Di sana berbagai penampilan seni juga tampil, diantaranya tari kebesaran Jayaning Singgasana Aum, pertunjukan angklung, pagelaran tari dan suara modernisasi beragama Padma Samarasya oleh Kor WKRI, pertunjukan wushu Tabanan, tari Imlek Yingji Huansi Nian Sheng Singfu dari tim Angkasa Raya, fragmen tari lokal hingga hiburan bonres dan penampilan band Yan Srikandi. Sejumlah tamu undangan turut hadir dalam pertunjukan harmoni ini, yakni Wakil Bupati Tabanan Imade Dirga, Ido Cokordo Anglurah Tabanan, jajaran Forkompida Tabanan, salah satu anggota DPRD Provinsi Bali atau yang mewakili beberapa anggota DPRD Kabupaten Tabanan, dan Rindam Sembilan Udayana atau yang mewakili Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUP Kabupaten Tabanan, Sekda, para asisten dan kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkab Tabanan. Kemudian ada juga Kepala Kantor Kementerian Agama Tabanan, Perbekal, Bendesa Adat, hingga tokoh masyarakat setempat. Bupati Sanjaya menegaskan bahwa festival ini menjadi bukti nyata keharmonisan masyarakat Tabanan yang hidup dalam keberagaman. Sebelum acara puncak, Sanjaya didampingi Wakil Bupati Dirga dan salah satu anggota DPRD Tabanan melakukan demo masak, yakni memasak nasi goreng. Selanjutnya nasi goreng tersebut dibagikan kepada warga yang hadir di lokasi. Melalui cara sederhana memasak nasi goreng, Bupati Sanjaya menggambarkan toleransi antar umat beragama. Aksi tersebut dimaknai sebagai pesan bahwa keberagaman masyarakat dapat berpadu seperti bahan-bahan nasi goreng yang dicampur menjadi satu hidangan. Keberagaman dapat menyatu menjadi kekuatan seperti nasi, sayuran, telur, dan bumbu. Ketika dipadukan dan diolah dengan baik, maka akan menghasilkan cita rasa yang lezat. Sanjaya juga menambahkan kini tugas pemerintah adalah memastikan seluruh masyarakat merasa dilindungi dan dihargai dalam keberagaman, sehingga tercipta kehidupan yang rukun, damai, harmonis di tengah masyarakat. Di era sekarang ini, sebagai penerus, generasi penerus, tinggal merawat, tinggal menjaga, merawat, menjaga, melestarikan
sesuai dengan kekinian yang kita miliki. Mari tunjukkan pembauran ini. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Panitia Lim Surya Adinata dalam laporannya menyampaikan Festival Imlek dan Cap Gomeh telah 3 kali digelar secara berturut-turut di Tabanan sebagai bukti komitmen daerah dalam menjaga toleransi dan keharmonisan. Festival ini bukan hanya tradisi milik warga Tionghoa, tapi milik seluruh anggota masyarakat. Sesuai tema tahun ini, Harmoni Imlek Nusantara, ini adalah wujud nyata keragaman budaya yang dimiliki. Ia pun mengajak semua pihak menjadikan momentum ini untuk semakin mempererat persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Prokopim Tabanan melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan kurangi asupan gula. Anak dan remaja dianjurkan konsumsi air putih dan buah segar. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling, Tupuah Balung, and Lawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, konsumsi gula pada anak-anak dan remaja mulai dikendalikan dengan menghadirkan pilihan makanan dan minuman yang lebih sehat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengganti kebiasaan mengkonsumsi makanan dan minuman manis dengan alternatif yang lebih menyehatkan. Tren minuman kekinian saat ini juga menjadi salah satu penyumbang tingginya konsumsi gula pada anak dan remaja. Berbagai minuman seperti es teh manis, minuman kemasan hingga minuman modern yang banyak dijual di pasaran umumnya memiliki kandungan gula yang cukup tinggi. Dosen Prodi Gizi dan Dietetika Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Denpasar, Dr. Iputu Swiro Oke mengatakan, sebagai alternatif masyarakat terutama anak dan remaja dianjurkan lebih banyak mengkonsumsi air putih. Jika ingin minuman yang memiliki rasa, minuman dapat dibuat dalam bentuk infused water dengan menambahkan potongan buah segar sehingga tetap memberikan rasa segar tanpa tambahan gula berlebih. Ia juga menjelaskan selain minuman, pilihan makanan selingan juga dapat diganti dengan menu yang lebih sehat. Buah-buahan segar dapat menjadi alternatif camilan bagi anak dan remaja dibandingkan makanan ringan yang mengandung pemanis tinggi. Jika dibuat dalam bentuk jus, sebaiknya tidak terlalu banyak menambahkan gula agar kandungan gizinya tetap terjaga.
memang kita tidak mungkin menghilangkan gula itu sendiri gitu ya. Jadi tapi kita coba berhitung artinya seberapa sih anak-anak kita itu mengkonsumsi gula. Nah, alternatif yang lain yang lebih sehat itu adalah dengan air putih. Kalau misalnya mau ya mungkin pingin yang rasa-rasa ya mungkin dengan infused water seperti itu. Jadi ada tambahan buah ataupun yang sifatnya segar gitu di air putih itu sendiri. Kemudian untuk jenis makanan itu mungkin bisa dibuat alternatif yang tanpa gula, seperti misalnya menambahkan buah dan buah kan kita sangat beragam ya kita punya, yaitu bisa dikemas menjadi alternatif minuman juga dan juga sebagai snack juga. Jadi kalau untuk minuman mungkin kita buat jus, tapi jangan lupa jangan terlalu banyak menambahkan gula juga seperti itu. Perubahan pola konsumsi ini dapat dimulai secara bertahap. Dengan langkah tersebut, anak dan remaja dapat tetap menikmati makanan dan minuman yang lezat tanpa harus mengkonsumsi gula secara berlebihan. Bunga dan Angkat, Bali TV. Pemirsa, kopi itu sebenarnya menyehatkan, bukan penyebab penyakit asam lambung. Kopi murni tanpa pemanis sebenarnya menyehatkan dan bukan penyebab asam lambung, karena kopi murni proses pembuatannya bagus dan menyehatkan. Demikian diungkapkan Sascha Puespo, Program Manager Blended Finance Scheme Coffee Foundation saat ditemui tim liputan Bali TV. Menurut Sascha Puespo, Program Manager Blended Finance Scheme Coffee Foundation, bagi banyak atlet muda, kopi hitam tanpa pemanis bisa menghasilkan energi sebelum olahraga, gym atau melakukan olahraga berat seperti lari maraton. Proses pembuatan kopi murni diawali dengan pemilihan buah kopi matang berwarna merah sempurna, mulai dipetik hingga menjadi kopi. Biji kopi melalui proses pembuatan yang baik dan menyehatkan. Kopi murni sejati bukan penyebab penyakit asam lambung yang biasanya disebabkan kopi yang telah dicampur pemanis. Jadi sebenarnya kan tadi juga ada yang bilang saya ini atlet, dia bilang gitu. Saya minum kopi dan dengan minum kopi itu saya merasa sehat. Jadi selama ini orang berpikir bahwa minum kopi itu kan nggak sehat ya, bikin asam lambung. Cuma sekarang saya tanya, kopi apa nih yang diminum? Apakah kopi sobek gitu kan istilahnya ya? Atau memang kopi yang sesungguhnya? Karena kopi yang sesungguhnya prosesnya kan sudah pasti bisa dibilang bagus, makanya itu yang menyehatkan. Tadi sudah bilang, jadi kita ternyata anak muda bisa berpikir begitu ya. Maksudnya mereka punya pengalaman seperti itu. Dia bilang, sebelum saya lari, sebelum saya nge-gym, saya minum kopi. Dia bilang gitu, karena itu nambahin energi. Ya tentunya dengan kopi yang tidak manis, karena itu kopi yang sehat ya. Jika pemirsa pengidap asam lambung namun tetap ingin menikmati kopi, ada beberapa jenis kopi yang mungkin lebih aman, yakni kopi Arabica. Kopi Arabica umumnya memiliki rasa yang lebih ringan dan tingkat keasaman yang lebih rendah dibandingkan kopi Robusta. Agus Sudatmiko, Bali TV. Pemirsa, dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa seputar Bali, bersama Minyaapun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jayantika pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.